Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasha Putri Berlian, NRP 562032 13113, Taruni Prodi TPHA semester 2 Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Di sini saya akan membuat video praktikum mengenai uji pewarna sintetis menggunakan indikator basah. Sebelumnya, saya akan mewawancarai beberapa orang mengenai pewarna sintetis pada minuman kemasan. Di sini ada saudara Bang Ibe, kita akan mewawancari tentang pewarna sintetis. Sebelumnya Abang tahu nggak sih pewarna sintetis itu apa? Kurang tahu saya pewarna sintetis itu apa. Kalau dalam minuman kemasan seperti ale-ale, apakah ada kandungan pewarna sintetis ya? Nggak ada deh kayaknya. Kan minuman, pewarna sintetis kan bahan kimia apa ya? Yang kedua, di sini saya akan mewawancarai bersama Mbak Depi. Sebelumnya Mbak Depi tahu nggak sih pewarna sintetis itu apa? Belum tahu. Emangnya apa? Pewarna sintetis itu seperti pemanis yang pewarna buatan untuk di produk makanan, produk minuman. Belum tahu ya Mbak? Belum. Kalau di kemasan ale-ale yang berwarna merah, kuning, tahu apakah ada pewarna sintetis? Nggak tahu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarna. Pewarna adalah zat yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan warna suatu produk pangan dengan tujuan menciptakan image tertentu dan membuat produk lebih menarik. Pewarna terbagi dua jenis, pewarna alami dan pewarna sintetis. Berikut ini saya lampirkan ciri-ciri pewarna alami dan pewarna sintetis. Jadi, setelah saya mewawancarai beberapa orang, ternyata masyarakat masih belum mengetahui pewarna sintetis. Bahkan, mereka juga tidak mengetahui apakah pewarna sintetis digunakan pada minuman kemasan di warung. Regulasi penggunaan pewarna yang ditambahkan pada minuman dan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 mengenai bahan tambahan pangan. Untuk penggunaannya yang tidak melebihi batas maksimal yang diizinkan, maka BTP Pewarna akan menjamin keamanannya. Untuk takaran penggunaan pewarna sintetis pada minuman berkisar 70-100 mg per kilo produk akhir. Banyak dampak negatif jika penggunaan pewarna sintetis yang berlebihan. Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan otak. Yang ketiga, dapat mempercepat proses penuaan dini. Yang keempat, dapat menyebabkan alergi seperti gatal-gatal, bengkak, gangguan syaraf, dan lain sebagainya. Penggunaan pewarna sintetis biasanya digunakan pada minuman kemasan yang ada di warung-warung. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya mengetahui apakah minuman yang kita minum mengandung pewarna sintetis atau tidak. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum ini. Untuk alat dan bahan pada praktikum ini yang digunakan, yang pertama ada 4 corong, ada gelas plastik untuk menaruh tabung reaksi, ada 4 buah tabung reaksi, ada pipet tetes, ada larutan deterjen sebagai indikator basah, ada larutan dari buah naga untuk mendapatkan pewarna alami berwarna merah, ada kunyit sebagai pewarna alami warna kuning, dan ada 2 minuman kemasan berwarna merah dan kuning. Langkah yang pertama yang kita lakukan dalam praktikum ini yaitu memasukkan larutan pewarna alami dari kunyit yang berwarna kuning ke dalam tabung reaksi hingga setengah tabung dengan menggunakan bantuan corong. Setengah saja ya teman-teman. Yang kedua yaitu memasukkan larutan pewarna dari buah naga yang berwarna merah
ke dalam tabung reaksi dengan ukuran volume yang sama, setengah saja. Kita menggunakan corong yang berbeda. Selanjutnya yaitu memasukkan larutan minuman kemasan yang berwarna merah ke dalam tabung reaksi dengan ukuran volume yang sama, setengah. Menggunakan corong yang berbeda, yang terakhir, memasukkan larutan minuman kemasan yang berwarna kuning ke dalam tabung reaksi. Setengah juga ya teman-teman. Jadi semua larutan yang berada di tabung reaksi hanya setengah. Serta menggunakan corong yang berbeda. Semua larutan sudah kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Tahap yang selanjutnya yaitu meneteskan larutan deterjen atau sebagai indikator basah kita ke dalam masing-masing tabung reaksi. Teteskan 4 tetes saja menggunakan pipet tetes. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Setelah kita tuangkan larutan deterjen ke dalam tabung reaksi, kita diamkan beberapa saat dan tunggu apa yang akan terjadi. Apakah ada reaksi yang akan terjadi? The next video. Setelah kita diamkan 10 hingga 15 menit serta kita amati apa yang akan terjadi, ternyata pewarna kunyit yang awalnya berwarna kuning setelah diteteskan dengan larutan deterjen yang bersifat basah, dia mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Dan untuk pewarna dari buah naga yang berwarna merah, dia mulanya berwarna merah pekat, tetapi setelah diteteskan larutan basah yaitu larutan deterjen, dia berubah warna menjadi merah keungu-unguan. Dan yang ketiga, untuk minuman kemasan yang telah kita teteskan larutan deterjen, ternyata dia tidak mengalami perubahan sama sekali, masih seperti warna asli. Dan yang terakhir yaitu untuk minuman kemasan yang berwarna kuning yang telah kita teteskan larutan deterjen, dia juga tidak mengalami perubahan warna sama sekali, masih seperti warna minuman asli. Dapat diperoleh yaitu jika pewarna alami seperti kunyit atau buah naga, jika dicampurkan dengan larutan deterjen atau larutan basah, dapat mengalami perubahan warna yang signifikan atau bahkan dapat membentuk warna baru. Sedangkan pada pewarna sintetis, contohnya yang terdapat pada minuman kemasan di warung, jika kita teteskan atau kita campurkan dengan larutan deterjen atau larutan basah, dia tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Yang pertama, mengapa pada pewarna alami jika dicampurkan dengan larutan basah, dia dapat mengalami perubahan warna yang signifikan atau membentuk warna baru? Jawabannya,
karena pada pewarna alami tidak stabil dalam mempertahankan pH sehingga mudah dapat berubah warna. Sedangkan yang kedua, mengapa pada pewarna sintetis jika dicampurkan dengan larutan basah tidak mengalami perubahan warna sama sekali? Jawabannya, karena pada pewarna sintetis sengaja dibuat stabil terhadap pH sehingga warna tidak dapat mengalami perubahan jika dicampurkan dengan larutan basah. Berarti tingkat kestabilan warna pada pewarna sintetis lebih tinggi daripada pewarna alami. Pewarna sintetis hanya akan mengalami perubahan atau bereaksi dengan zat atau larutan yang bersifat asam. Hal ini dikarenakan pewarna sintetis memiliki sifat asam. Sedikit tambahan, pewarna alami memiliki konsentrasi yang lebih tinggi karena mudah larut dalam air. Sedangkan pewarna sintetis memiliki konsentrasi yang lebih rendah karena sangat sukar larut dalam air. Kesimpulannya, pewarna sintetis adalah pewarna yang dibuat oleh pabrik yang berbahan bakunya bahan kimia. Pewarna sintetis memiliki warna yang lebih mencolok. Biasanya penggunaannya pada minuman-minuman yang berwarna, minuman kemasan di warung, ataupun juga digunakan pada makanan. Ada 11 jenis pewarna sintetis yang disebut aman oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu tartarzin, kuning quinolin, kuning FGF, carmoisin, eritrosin, ponceau, indigotin, merah alura, biru berlian FGF, hijau FGF, dan coklat HT. Untuk pengujian uji pewarna sintetis, selain menggunakan larutan basah sebagai indikatornya, kita juga dapat menggunakan larutan asam, seperti larutan asam cuka dan larutan asam lainnya. Sekian video praktikum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.